slow cooker dari Bir ukuran 0,8 liter yang udah aku pakai sekitar kurang lebih 2 mau ke 3 bulan. Nah, Bir ini sebelumnya udah pernah aku unboxing, dan kalau ada yang belum nonton videonya boleh dicek untuk description boxnya ya. Di situ udah aku kasih link untuk menuju video ke unboxingnya. Nah, aku juga udah pernah share beberapa resep MPASI pakai slow cooker ini, dan bisa dicek juga di description box ya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, ini aku share berdasarkan pengalaman aku pribadi, dan ada beberapa moms dan ibu-ibu yang waktu itu komen juga di kolom komentar aku, dan bakal aku bahas di video ini. Nah, Bir ini waktu itu ada ibu yang nanya gimana daya listriknya, maksudnya untuk pembayaran listriknya apakah naik apa enggak, karena kan memang dia itu dayanya lumayan tinggi ya, 250 watt. Nah, setelah aku rasa selama ini kayaknya aku enggak merasakan suatu hal yang signifikan gitu untuk pembayaran listrik. Jadi memang karena aku untuk memasak aja pakai slow cooker ini, jadi setelah masak itu otomatis langsung aku cabut. Ini aku coba review satu-satu dari partnya dulu ya. Nah, untuk tutupnya ini yang ukuran 0,8 ini dia bukannya kayak transparan gitu ya, bukannya kaca. Jadi semuanya full dari tanah liat dua-duanya, tutup sama si tempatnya, si tempat untuk memasaknya tutupnya. Jadi kalau misalnya aku masak biasanya aku kayak sering lihat-lihat dulu gitu, dibuka ditutup masakannya udah kayak apa. Kalau yang kaca mungkin kita bisa lihat aja ya di sini. Dan di sini gak ada lubang udaranya, memang karena kalau misalnya kita masak udaranya itu bakal keluar lewat yang dari sela-sela ini gitu. Jadi disarankan sela-sela ini yang ininya jangan ditutup apapun ya. Ini mohon maaf banget kalau misalnya ada kayak gini-gini karena tadi baru aku cuci. Nah, videonya juga nanti bakal aku kasih lihat di belakang. Nah, untuk si pancinya ini ya, dia aku nggak pernah pakai selain di slow cooker ini. Jadi kalau misalnya di kompor itu aku nggak pernah pakai karena memang di buku petunjuknya itu nggak boleh dipakai selain di pot slow cookernya gitu. Nah, terus saran aku kalau misalnya kalian masak di satu tempat, misalnya di sini, kalian itu jangan pindah-pindahin karena kan memang ini nggak kokoh banget ya. Jadi dia antara si pot uh, sama si mesinnya ini dia nggak klik gitu, cuma buat kayak masak aja di sini. Jadi diusahakan kalau misalnya masak itu jangan dipindah-pindah, karena kalau misalnya lagi masak ini tuh bakal panas banget sampai ke si tutup-tutupnya ini. Makanya ini dikasih pegangan tangannya itu kayak karet ini, karena tujuannya biar nggak panas kalau misalnya dipegang, karena karet kan penghantar yang buruk ya untuk panas. Jadi otomatis ini nggak sama sekali nggak panas gitu. Terus klaim awalnya di belakang tulisannya itu yang kecil ini, maaf ini kayaknya nggak kelihatan ya karena memang gelap di sini. Ini dia ada dikasih tips kalau misalnya untuk pemakaian awal itu si karet potnya itu rada berbau. Tapi waktu aku coba di awal itu nggak begitu kerasa sih kecium baunya. Ada kecium baru, cuma nggak begitu ngaruh ke makanannya karena aku cobain juga waktu aku masak itu nggak masalah. Dan di sini juga keterangannya dibilang jangan khawatir tentang itu kalau misalnya kalian masak pertama itu rada berbau ya. Jadi kalau kalian masak waktu pertama kalian beli dan berbau itu jangan khawatir, karena di sini ada notisnya juga bahwa jangan khawatir dengan bau tersebut karena memang kayak gitu. Nah, ini aku coba nyalain ya. Di sini tombol yang pertama bakal dilihat adalah tombol off gitu, karena dia masih belum, karena dia baru pertama dicolokin ke stop kontak ya. Dan di sini ada beberapa menu. Di sini ada congee, soup, keep warm, terus ada pilihan untuk infant, baby atau child ya.
Nah, aku selama ini selalu pakai yang konji atau untuk bikin bubur dan untuk baby, karena umur anak aku masih sekarang mau jalan 9 bulan ntar lagi. Jadi aku belum pernah pakai yang sup ini ya. Dan kalau misalnya tombol-tombol yang di bawah ini, kita langsung cobain aja ya. Jadi pertama-tama kalau misalnya kalian mau pakai, itu kalian tekan tombol function. Nah, tombol function ini kalian langsung dikasih pilihan mau bikin menu apa gitu. Nah, di sini kan mau bikin menu bubur untuk baby ya. Nah, kalau misalnya dia nggak ada yang kalian pencet selama 10 detik, dia bakal kayak ngelok gini. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa cancel juga dengan tombol yang fungsi ini. Tuh, dia bakal kembali lagi jadi off. Oke, kita mulai dari, kita ulangi lagi ya. Kita tekan tombol fungsinya mau bikin bubur. Nah, untuk pindahin ke baby tinggal di klik tombol paste gitu. Nah, dia bakal pindah terus. Nah, kalau misalnya dia udah ngelok, dia bakal langsung memulai memasak. Tapi kalau misalnya kalian mau ditinggalin, misalnya dari malam kalian memasak buat subuh, nah itu adalah fungsi tombol si preset ini. Kita ulang lagi ya, karena kalau misalnya kita langsung gini, dia nggak bisa kan, udah kelok gitu. Cancel dulu. Jadi kalau misalnya mau masak dari malam, kalian klik tombol preset. Nah, kalian mau mulai dari berapa jam setelah kalian klik tombol ini. Misalnya sekarang jam 10, kalian tambahin terus sampai ke 6 jam kemudian ya. 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, jam 4. Terus mau masak selama 2 jam. Ini kan rata-rata 2 jam ya. Maaf, ini ke off lagi. Rata-rata 2 jam. Jadi setelah 6 jam, jam 4 kita mau masak bubur untuk baby. Ini kan tombol presetnya udah nyala. Nah, ini langsung otomatis bakal masak sekitar jam 10 ini. 6 jam kemudian dia bakal masak di jam 4 ya, 6 jam dari sekarang, dan langsung masak buburnya itu sama 2 jam 4 menit ya tadi ya. Coba. Ya, 2 jam 4 menit. Ini juga bisa kalian kurang-kurangin atau bisa disesuaikan aja. Jadi total semua mesin ini berfungsi itu selama 8 jam, berarti kalau udah kayak gini ya. Nah, kalau misalnya udah selesai, dia bakal ada kayak nut gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini kalau udah jadi kalian tinggal sajiin aja ke dedeknya. Untuk timer ini yang tadi ya, kalian bisa ngurangin atau bisa nambahin si jam yang ada di tertera di layar ini gitu. Kesimpulannya, jadi dari review ini, apakah ini recommended atau enggak? Jawabannya adalah iya, recommended, karena aku sendiri ibu rumah tangga yang belum pakai pembantu ya atau asisten rumah tangga. Aku belum pakai karena aku anaknya masih satu, jadi aku rasa itu masih belum 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 perlu ya. Untuk ibu rumah tangga kayak aku yang nggak ada asisten rumah tangganya, ini berfungsi banget, membantu sekali, karena sambil menunggu dia masak kita bisa masak juga. Tapi kalau misalnya menurut kalian harganya itu kemahalan, karena setelah aku cek harganya sekitar 500-600an gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi pilihan alternatif ya, mau dibeli apa enggak. Memang dia sangat praktis dan sangat amat membantu kita untuk memasak gitu. Oke, sekian review aku, semoga membantu dan terima kasih udah menonton.